tambah beberapa keterampilan untuk pekerjaan kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, yang pertama sekali kami mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama sekali kepada keluarga besar SMP 1 Tigonagari, Pak Yupisar dan kawan-kawan. Karena digagas ide-ide ini walaupun dalam keadaan libur. Ini merupakan suatu hal yang bermanfaat bagi kita bersama. Kita mengetahui bahwa kita ini tidak ada obahnya seperti yang diberikan contoh sebelumnya. Ada suatu pensil itu utuh, karena utuhnya itu tidak bisa digunakan. Kalau kita runcing atau kita asah, barulah bisa digunakan. Kapan kita mengasahnya? Sampai pensil itu habis. Baru bisa digunakan sebaik-baiknya. Hampir tumpul, kemudian kita asah lagi. Hampir tumpul, kita asah lagi. Begitu juga dengan kehidupan kita, keterampilan kita. Apalagi mempersiapkan diri kita untuk menghadapi peserta didik. Jadi dalam hal ini, memang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan hari ini, kegiatan-kegiatan baik yang diadakan oleh sekolah di Kabupaten Pasaman maupun sekolah-sekolah yang ada di luar Kabupaten Pasaman, saya menganjurkan kepada kita semua, khusus kepada guru, untuk selalu bagaimana kita memperbaharui, mengupgrade diri kita dengan kemajuan-kemajuan yang sedang berlangsung. Kemudian peserta didik yang kita hadapi saat ini itu bukan menjadikan orang-orang yang seperti kita yang ada saat ini, tapi mereka akan berhadapan dengan generasi-generasi, dengan kawan-kawannya yang lebih maju daripada kita yang ada saat ini. Mempersiapkan kehidupan peserta didik, mempersiapkan anak-anak kita, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Yang ada di hadapan kita, ratusan mata yang menatap kita setiap hari, itu selalu menunggu apa nasihat-nasihat, apa keterampilan, bagaimana karakter seorang peserta didik, itu yang kita siapkan setiap hari. Kita tidak hanya mengisi otaknya, pemikirannya, tapi hati dan keterampilan, skill anak-anak kita persiapkan untuk masa yang akan datang. Di sini, pada Bapak Ibu, kalau kita lengah, kalau kita tinggal diam, mengharapkan ilmu kita yang sudah ada selama ini, tentu peserta didik kita akan kewalahan nanti menghadapi tantangan sesuai dengan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Untuk kegiatan ini, Bapak Ibu, itu juga dengan yang lain, baik itu peserta yang dari luar Kabupaten Pasaman, peserta yang ada di luar Pulau Sumatera. Andai kata diadakan di sana, kawan-kawan dari Tigonagari, dari Pasaman, SMP 1 Tigonagari juga ikuti. Karena semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini manfaatnya, dampaknya adalah pribadi kepada kita sendiri, tapi manfaat lebih besar kepada dunia pendidikan secara umumnya. Dalam menghadapi perubahan-perubahan, Bapak Ibu jangan tinggal mengandalkan kemampuan kita yang sudah ada. Bagaimana kita cepat tanggap, mencari informasi, mendapatkan berbagai macam pembaharuan-pembaharuan. Karena kemajuan teknologi dan informasi ini dari detik ke detik, dari waktu ke waktu itu terjadi perubahan-perubahan. Karena memang ke depan kemampuan ini merupakan suatu modal untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih jauh ke depan. Boleh kita itu, kalau istilahnya kita menyampaikan, kepala kita itu isilah dengan kepala Jerman dan Amerika itu, silakan. Kemudian hatinya berkiblatlah ke Mekah dan Madinah. Tangannya kita isi dengan tangan Jepang. Itu kita siapkan dengan berbagai persiapan diri untuk peserta didik kita. Bapak Ibu, yang akan kita laksanakan hari ini adalah mempersiapkan untuk
menghadapi peserta didik kita. Bagi kita yang sudah tahu, yang sudah punya keterampilan, yang sudah ada kelebihan, disinilah tepatnya kita berdiskusi. Saling memberi kepada kawan-kawan kita yang membutuhkan. Bagi kita yang belum mengetahui mungkin barangkali, ini juga nanti silakan ada pertanyaan, ada tanya jawab dan segala macam. Disinilah kita saling membantu, saling mengisi antara satu sama yang lain. Tujuan pendidikan itu adalah harus kita kerjakan, kita keroyok secara bersama. Kita kolaborasi, sehingga nanti tidak ada anak-anak kita, peserta didik kita, jangan dengan ibu ini, jangan dengan guru ini. Karena tidak bisa dibedakan lagi, karena semuanya guru-gurunya itu sudah terampil, sudah siap, sudah bisa menjawab tantangan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Kami mengharapkan dan juga menyampaikan terima kasih kepada dari Dinas Pendidikan, baik itu secara pribadi maupun secara dinas. Ini karena hari libur. Saya khawatir kemarin. Khawatir kemarin tidak banyak pesertanya. Tapi saya lihat wajah-wajahnya dengan senyum, dengan gembira menghadapi, melaksanakan kegiatan ini. Berarti kita nikmati bersama. Kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sekali lagi Pak Yupisar, Ibu Dona dan kawan-kawan, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan. Iska, Atika itu di sana penerobos kegiatan-kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang dibutuhkan, dukungan ataupun support dari Dinas Pendidikan sampaikan kepada kami. Sehingga kegiatan-kegiatan baik itu di Gonagari maupun di tempat lain, kami secara pribadi dan secara dinas akan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti ini. Itu mungkin barangkali dari kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat melaksanakan webinar. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita. Di samping untuk menambah ilmu pribadi kita, juga bermanfaat bagi orang banyak, terutama sekali bagi peserta didik kita. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Sukardi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak. Siap, ya. Bapak Ibu semuanya, kita langsung ke acara kita berikutnya yaitu sesi materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang terhormat Ibu Wahyu Opirianti MPD, Ibu Opi, Bu Opi panggilannya Bu. Iya Bu. Iya Bu Opi, beliau merupakan guru penggerak angkatan 5, PP angkatan 10, dan narasumber berbagi praktik bayi IKM Sumbar, penelaah aksi nyata PMM, dan beliau juga Kepsek Inspirasional tahun 2023. Selamat siang Ibu Opi. Selamat siang Bu Roza ya panggilannya. Ya Bu Roza, Bu. Ya, selamat siang Bu Roza. Sehat Bu? Ya siang Bu Opi. Alhamdulillah sehat Bu ya. Ibu di mana? Sekarang di mana Bu Opi? Oh, posisinya di rumah Bu, di Kinali. Di rumah, di Kinali. Baik Bu Opi. Baiklah teman-teman, acara kita hari ini temanya pembuatan RPP dan modul ajar berdiferensiasi untuk persiapan observasi kelas sebagai bukti dukung di PMM. Durasi penyampaian materi lebih kurang 30 menit. Kira-kira bisa Bu Opi? 30 menit atau berapa? Insya Allah Bu, bisa kita percepat. Oke, kita 30 menit untuk penyampaian materi. Selanjutnya kita masuk sesi diskusi nanti. Selama pemberian materi oleh narasumber, saya ingatkan untuk kita semua agar menonaktifkan mikrofonnya. Selama narasumber memberikan materi, Bapak Ibu semua silakan dikeluarkan kertasnya masing-masing, dibuat orek-orekannya dulu, apa yang nanti yang
akan kita tanyakan kepada narasumber kita. Pada sesi diskusi akan kita bahas bersama. Selama ke acara materi kepada Ibu Wahyu Ibu Opi ya. Kepada Ibu Opi kami persilakan sampaikan materinya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya berterima kasih sekali ya kepada Ibu Roza sebagai moderator dan timnya nih Bu Irma Dona, Ibu siapa lagi? Ibu Bu Hafika dan Ibu Watma serta dukungan kepala sekolah ya Pak Yupisar dan dukungan hebat dari Kadis Pasaman yaitu Bapak Sukardi SPDM. Bapak sangat banyak sekali dengan kegiatan ibu penggagas di Pasaman ya Bu, luar biasa sekali buat kombelnya. Semoga maju ya Bu ya, semangat. Baik. Amin Bu. Baik Bu, kita mulai saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kadis Kabupaten Pasaman, yaitu Bapak Sukardi yang telah mensupport kita. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Tigonagari ya, dan Bapak Ibu penggerak Kombel SMP Tigonagari dan penyelenggara kegiatan hari ini, dan yang teristimewa Bapak Ibu guru hebat yang tergabung di ruang Zoom kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah karena telah dengan nikmat beliaulah kita dapat berjumpa di ruang Zoom tatap maya kita hari ini. Salawat dan tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat merasakan teknologi yang super canggih sekarang ini. Baik Bapak Ibu, mungkin saya tadi cuma diberi waktu 30 menit sama Bu moderator, tapi mungkin bisa berlebih sedikit nanti ya Bu ya. Kalau saya lupa tadi mohon diingatkan Bu, karena keasikan bicara nanti lupa, tolong diingatkan ya Bu moderator. Iya Bu. Bapak Ibu, sebelumnya saya ini ada pantun sedikit. Boleh berpantun Bu Roza? Silakan Bu. Izin berpantun? Iya Bu. Boleh. Tolong dicakepkan ya Bapak Ibu. Si Abel berlatih bela diri untuk jaga diri dan hidupnya. Salam Kombel SMP Negeri 1 Tigonagari. Mari kita kolaborasi bersama. Baik. Ini tunggu balasannya ya dari SMP Tigonagari ya, balas pantunnya. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya berada di depan ini bukan berarti saya tahu segalanya ya Bapak Ibu. Jadi intinya kita hanya berbagi praktik baik, kita sharing dan diskusi. Ndak Mir? Hilang sinyalnya. Jadi hari ini kita diskusi, sharing dan berbagi seperti itu. Idealnya. Baik Bapak Ibu, izin share screen ya, Bu penyelenggara. Oke. Terlihat Bapak Ibu? Belum Bu. Kalau Bapak Ibu terlihat? Sudah? Belum. Layarnya belum Bu. Iya, terlihat? Di layar layarnya belum Bu. Enggak terlihat Bapak Ibu? Gimana, terlihat Bu Dona?
Halo, Belum, Kak. belum? Belum, Bopi. Belum, Bu. Belum. Coba kita ulang ya. Ulang. Atau Bu Dona bisa bantu? Ya, Bu, sebentar, Bu. Tadi nggak muncul ya, padahal tadi udah nih. Sambil nunggu nih Bapak Ibu, kita mulai aja dulu ya, nanti takutnya kita tidak terkejar waktu. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi nih, kita bisa Bu Dona? Tunggu, Kak. Tunggu, Bu. Lagi proses. Oh, udah jalan. Oke. Di layar saya udah ada Bu Wahyu presentasi. Udah. Oh. Bapak Hafika. Masuk ya Bu? Ya, Ya, siapa? dibantu oleh Bu Afika Fitri. Oke. Tapi kok di saya Bu, nggak nampak? silakan. Jaringan mungkin Mbak Bu. Berarti tadi mungkin ada Bu Opi, tapi karena jaringan iya, juga ini. mungkin lambat munculnya. Iya. Oh, iya. Oke, biar aja langsung aja bantu ya Bu Afika ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Belum ya? Udah nampak, Kak. Tadi lagi. Yang lain gimana nampak Bu? Bapak Ibu? Belum. Belum ya? Belum. Coba kirim di WA. Coba kirim. Tadi belum. Sekarang gimana Pak Ibu? Ada yang tidak? Saya tidak melihat ada share screen. Di layar saya juga belum tampil ini. Oke, Baik. saya ulang. Saya coba ulang, Bu. Apakah sudah ada, Bu? Jaringan Kalina. Nih, on proses. Oke, udah tampil. Udah, Bu. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah Pak Ibu. Saya belum lihat nih. Yang lain bagaimana? Lagi loading, Bu.
aja nggak bisa. Sudah tampil, mungkin pengaruh jaringan itu, Bu. Oh Kalau ya, kita di lanjut aja Bu ya. Kita slide ya, 1 ya, anggap saja. ya. Kita slide 1. Baik Bapak Ibu, pembuatan RPP dan model ajar Lu berdiferensiasi masuk deh. untuk persiapan observasi kelas sebagai bukti dukung pengelolaan kinerja di TMM. Sudah ya Bu ya? Salam kenal Bapak Ibu. Slide 2 ya Bu. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke. Slide 2. Salam kenal Bapak Ibu. Perkenalkan saya Wahyu Pirianti. Saya Kepala SD Negeri 24 Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Kita tetangga ya Bu ya. Dulunya sebelumnya kita satu atap, tapi sudah mekar 23 tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sedikit perkenalan. Bapak Ibu boleh nanti yang ingin bertanya boleh dikontak saya di WA, itu ada di FB juga. Dan saya juga sering membagikan video-video sedikit menginspirasi ada di YouTube. Untuk di EKM ini kebetulan saya guru penggerak, sama seperti penggerak komunitas. Saya juga penggerak komunitas, pengajar praktek, narasumber berbagi praktik baik, penelaah aksi nyata di PMM yang bat 1. Ini sedikit info buat Bapak Ibu. Silahkan pantau terus PMM-nya. Untuk bat 2, insya Allah kabarnya di bulan Februari. Jadi pantau-pantau terus. Lalu jika ada nanti pemberitahuan bisa daftar. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa gabung di penelaah aksi nyata bat 2 nanti. Dan kebetulan dapat anugerah Kepala Sekolah Inspiratif Nasional itu kemarin tahun 2023 waktu HGN di Jakarta. Lanjut Ibu Vika. Buat Tika, kita lanjut. Buat Tika. Iya Bu, tunggu Bu. Atau saya coba ya Bu ya. Sekarang terlihat nggak Bapak Ibu? Ini saya coba gantikan Bu Apika. Nah, baik Bapak Ibu terlihat ya? Ya. Masih Bu Apika tadi? Nah, ya, Sudah Kak. Sudah, baik. Kak. Sepakatan kelas kita hari ini, kita matikan mikrofon selama saya berbicara. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Nanti akan ada waktunya mic-nya dibuka ya Bapak Ibu. Aktifkan kamera, mengangkat tangan atau raise hand. Kita maksimalkan kolom chat. Jika ada pertanyaan, nanti kita di akhir sesi ya Bu Roza. Lalu yang paling penting adalah hadir sepenuhnya. Jadi di sini kita luangkan waktu kita untuk sama-sama belajar. Insya Allah kita akan dapat sesuatu hari ini. Baik, lanjut Bu Atika. Udah lanjut Bu. Tapi Oke, baik. Tenangkan pikiran. Nah, sebelumnya nih Bapak Ibu, saya mau mencek kehadiran Bapak Ibu di sini semuanya. Kita bisa manfaatkan kolom chat ya Bapak Ibu ya. Silakan isi dulu Mentimeter yang saya kirim di kolom chat. Saya minta bantuan Ibu Dona ya. Saya kirimkan ke WA ya Bu Dona. Bu. Ya Bu. Ya. Itu di kolom chat juga udah Bu. Kirimnya ke chat. Oh, Sudah. Oke. Itu bukannya itu yang Mentimeternya. Bukannya itu yang Mentimeter itu yang tadi itu presentasi. Silakan. Yang Mentimeter bisa diklik nggak Bapak Ibu? Enggak ya? Bentar.
Nah, silakan Bapak Ibu diisi Mentimeternya. Bisa, Bu. Bisa. Silakan Bapak Ibu isi. Saya bisa cek ini Bapak Ibu dari mana ya? Yang banyak ini dari mana? Oke, bisa silakan diisi dulu 2 menit ya Bapak Ibu. Coba silakan diisi. Ini sudah 50 orang. Baik. Silakan diisi. Oh, Bu Opi. Maaf Bapak Ibu, mungkin Bu Opinya terlempar Bapak Ibu, kita tunggu ya. Halo Bu Opi. Maaf ya Bapak Ibu, kita tunggu dulu Bu Opinya ya Pak Ibu. Halo Bu Opi. Kita tunggu Bu Opinya. Halo Kak. Mungkin. Baik, Mentimeternya sudah. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Banyak ya, saya lihat tadi ada yang dari Sidoarjo. Ini Kombel Ibu Dona sudah mencapai seluruh Indonesia dengan kawan-kawannya. Semangat, keren luar biasa. Baik, mudah-mudahan kawan-kawan yang banyak di sini dapat ilmu nanti ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke Mentimeter yang kedua. Saya kirim di chat ya Bapak Ibu. Sebelum masuk, itu ada yang kedua. Oke, sudah. Boleh diisi, silakan Bapak Ibu diisi. Silakan diisi. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu
sudah sudah mempersiapkan observasi ya. Baik, sudah observasi. Silakan Bapak Ibu gabung di kolom chat, itu ada Belum ada di kolom chatnya, Bu. tidak dapat ditayangkan ya. Oke, baik. Apakah Anda sudah mempersiapkan RPP atau modul ajar yang akan diupload? Ini belum ada yang mengisi. Silakan Bapak Ibu diisi dulu. Sudah dikirim di kolom chat ya Bapak? Belum? Oke, silakan Bapak Ibu yang kedua. Itu pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah mempersiapkan RPP atau modul ajar yang akan diupload? Di kolom chat. Iya. Di kolom chatnya nggak ada linknya atau di belum? Udah baru belum ya? Baru masuk Bu. Udah Bu. Oke, silakan Bapak Ibu diisi sebentar, kita voting. Oke, apakah Anda sudah mempersiapkan RPP atau modul ajar yang akan diupload? Ini ya 22 orang sudah, dan ini berapa masih jalan ya, kita tunggu 5 detik lagi. Baik Bapak Ibu. Oke. Baik. Ini masih jalan, oke? Sudah ya Bapak Ibu. Yang sudah mempersiapkan RPP 39 orang, yang belum itu ada 70 lebih ya Bapak Ibu. Berarti banyak yang belum ya. Oke, yang sudah nanti tinggal set kita isi langsung selesai ya. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir, Mentimeter yang terakhir nih sebelum kita masuk materi. Yang terakhir, saya kirim di kolom chat ya Bapak Ibu ya, yang ketiga. Baik, silakan. Sudah Bapak Ibu? Yang ketiga, silakan. Sudah masuk. Sudah? Silakan kita kasih waktu 10 detik ya. 15 detik lah, terlalu cepat. Oke, silakan diisi dulu Bapak Ibu. Oh, ini banyak nih. RPP atau modul yang seperti apa yang telah atau akan Anda buat? Ada yang buat nih, RPP berdiferensiasi, ada yang buat tematik, ada RPP 1 lembar, belum ada gambaran nih, kos K13 masih kurikulumnya, diferensiasi, ada yang bilang disiplin positif, ada yang diferensiasi, berdiferensiasi dan interaktif, RPP Kurtilas, modul praktek, diferensiasi, belum saya buat perangkat ajarnya, RPP diferensiasi dan PSE sesuai, modul ajar yang sesuai dengan indikator disiplin positif. Baik Bapak Ibu ya, itu sekedar survei ya, kita melihat ternyata dari pengamatan saya ini Bapak Ibu di sini sudah hebat sebenarnya, ini nggak perlu lagi diajarkan Bu Dona. Sudah banyak yang akan mengupload
RPP berdiferensiasi. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Iya. Sudah guru penggerak isinya di sini semua, Bu Dona. Baik, Bu Tika, kita lanjut, boleh? Kita lanjut. Oke. Kita lanjut kepada observasi kelas. Bagaimana sih persiapan untuk observasi kelas? Bu Pika itu bisa diklik nggak, Bu Pika? Coba diklik, Bu Pika. Cara mengisi pelaksanaan kinerja gurunya. Yang biru itu coba diklik. Bu Atika? Bisa diklik, Bu? Lagi proses, Bu. Lagi proses. Nggak bisa diklik, Bu. Ibu harus fullkan dulu. Ibu full dulu bukanya, baru bisa diklik. Coba Ibu full. Ibu buka sempurna dulu. Buka penuh, coba layar penuh, baru bisa diklik. Nih layar penuh, Bu. Ibu ambil yang di bawah. Yang di bawah, dekat person itu, Bu. Coba dibuka dulu, baru bisa nanti diklik itu. Coba. Ah, ya. Yang di bawah, Bu. Coba Ibu fullkan dulu. Nih, yang di bawah dekat persentase. Coba Ibu fullkan dulu. Bukan? Atau coba saya yang bagikan ini bisa nggak, Bu? Coba saya yang bagi. Coba Ibu mundur dulu. Coba saya yang bagi. Nah. Bu. Oke. Kalau kopi di sini hujan, Bu. Suaranya kurang jelas, Bu. Ulang Bu perintahnya, Bu. Coba Ibu Afika mundur dulu. Coba Bu Afika mundur. Coba saya yang bagi gitu. Coba WK tutup dulu apanya persentasenya. Coba saya yang bagi. Oke. Sudah stop, Bu. Terlihat, Bu? Sudah di stop, Bu. Sudah di stop. Yang punya saya terlihat nggak, Bu? Sudah terlihat, Kopi. Cara mengisi pelaksanaan kinerja guru, Bu? Belum? Masih tentang itu. Nih, cara pengisian pelaksanaan kinerja guru, Bu? Belum? Belum, Bu. Oke. Coba. Oh, tunggu bentar. Terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Tunggu, baik kita tunggu sebentar ya. Di sini hujan, Bu. Apakah karena jaringan? Iya. Di sini hujan. Sudah terlihat belum?
Belum ya? Belum, Bu. Belum. Kita tunggu sebentar ya. Ini saya sedang sharing a window sepertinya. Tapi mungkin karena jaringan jadi agak menunggu sedikit. Belum ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah terlihat Ibu Donya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Baik Bapak Ibu, jadi sebelum kita masuk ke RPP, kita pelajari dulu sedikit bagaimana cara mengisi pelaksanaan kinerja untuk guru. Baik Bapak Ibu, ini link yang ada di PMM. Ini bisa kita lihat secara bersama di alurnya ya Bapak Ibu ya. Kita langsung ke pengelolaan kinerja seperti biasa. Ini Bapak Ibu sudah hafal. Kita masuk ke pengelolaan kinerja di PMM. Lanjut tetap di sini. Tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu kalau untuk guru. Pelaksanaan kinerja, observasi praktik kinerja, pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Jadi hari ini kita akan bagian observasinya dulu. Baik, kita masuk ke observasi seperti ini. Ada 3. Yang bisa dibuka sekarang adalah kumpulkan dokumen persiapan. Untuk dokumen tindak lanjut dan refleksi itu nanti di bulan yang berikutnya akan terbuka otomatis sesuai dengan lini masanya. Baik, kita langsung klik kumpulkan dokumen persiapan, nanti kita akan diminta mengisi dokumen. Sebelum kita mengisi dokumen apa sih yang akan kita isi begitu? Bu, Ibu, Bapak, Ibu harus kita kembali ke waktu mengisi RHK dulu, kita dikasih 8 indikator ya Bapak Ibu. Kita cek rubrik observasinya ini. Boleh Bapak Ibu lihat. Ini rubrik observasi yang waktu itu kita masukkan indikatornya di RHK-nya. Masih ingat ini Bapak Ibu? Masih ingat Bapak Ibu? Masih, Bu. Lihat. Masih, oke. Jadi waktu itu ada yang pilih aktivitas interaktif, benar nggak nih? Ada juga yang milih ekspektasi pada peserta didik. Lalu ada yang milih rubrik instruksi pembelajaran. Lalu ada yang milih instruksi yang adaptif. Lalu ada yang milih keteraturan suasana kelas dan penerapan disiplin positif. Dan yang terakhir, perhatian dan kepedulian. Di sini Bapak Ibu, ini yang akan muncul nanti di penilaian kepala sekolah dan juga di guru. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum upload, Bapak Ibu akan diminta mengisi ini nanti. Apa itu yang akan diisi? Kalau Bapak Ibu mengambil aktivitas interaktif, jadi Bapak Ibu dibebaskan memilih, ini ada 3 fokus perilaku yang akan diobservasi kepala sekolah. Jadi bukan seperti dulu. Dulu kalau mau supervisi atau observasi kepala sekolahnya bikin lembar checklist yang mungkin ada 30-40 checklistan ya Bapak Ibu. Kalau untuk sekarang, kita sudah diberi kemudahan, kita fokus kepada perilaku yang ingin kita tingkatkan berdasarkan rapor pendidikan kita. Jadi ini contohnya Bapak Ibu ambil yang pertama, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan memberi peran kepada semua peserta. Jadi tinggal fokus yang 3 ini saja. Nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu, ini Bapak Ibu pun sudah tahu semua nih. Jadi ada perilaku yang dianjurkan dan ada perilaku yang dihindari. Nanti Bapak Ibu akan masukkan ke PMM-nya. Kalau memilih yang ini, boleh 1, boleh 2, boleh ketiga-tiganya, tergantung kesiapan kita. Yang ini sesuai dengan observasi juga sesuai. Jadi kita fokusnya di sini. Jadi di sini Bapak Ibu untuk yang mengambil instruksi yang adaptif itu di fokus perilakunya itu sangat ditekankan sekali nih. Kita ambil fokus perilaku yang ketiga nih. Melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu pada kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Perilaku yang dianjurkan adalah guru menggunakan
strategi pembelajaran berdasarkan hasil asesmen awal atau asesmen diagnostik. Guru melakukan diferensiasi pembelajaran dengan setidaknya 2 metode yang berbeda. Guru juga menyediakan dukungan belajar bagi peserta didik yang membutuhkan. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita membuat RPP berdiferensiasi sebagai bentuk dari observasi kelas kita itu, Bapak Ibu. Jadi nanti setelah kita tentukan fokus perilakunya, kita bisa lanjut di form observasi kelas. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan nih. Beberapa dari Bapak Ibu, boleh nggak sih observasi kelas ini dilakukan di bulan Februari? Itu jawabannya ada boleh, tapi dengan cara mengisi lembar observasinya secara manual. Jadi kalau kita lakukan di bulan Maret, itu nanti kita langsung di PMM, tapi kalau kita secara manual, di bulan Februari misalnya nih, kita bulan puasa nggak terkejar waktu, kita dapat membuatnya di secara manual. Ibu pemateri itu, Ibu Kombelnya sudah dibagikan, nanti ada tuh seperti ini. Baik Bapak Ibu, dokumen pengelolaan kinerja. Ini kalau Bapak Ibu lakukan di Februari, Bapak Ibu boleh print ini dulu. Print ini boleh dilaksanakan oleh kepala sekolahnya. Masukkan rencana hasil kerja ini ya, upaya mempelajari, memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi agar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas. Kenapa saya pilih ini? Karena rubrik ini kebetulan sekolah kami guru-gurunya memilih aktivitas interaktif. Jadi ini guru memfasilitasi atau mempelajari, memberi peran kepada peserta didik. Beda lagi kalau Bapak Ibu ambilnya yang disiplin positif, tadi ada yang bilang ya, disiplin positif. Kalau disiplin positif, nanti ambilnya yang indikator fokus perilaku yang disiplin positif. Nah, itu nanti yang akan diisikan di sini. Ambil fokus perilakunya, upaya mempelajarinya, hari dan tanggal, waktu, dan perangkat ajarnya. Ini ada 4 ya, from A, from B, from C, dan from D. Itu berkaitan. Jadi kalau Bapak Ibu kepala sekolahnya tidak sempat di bulan Maret, mau supervisi atau observasi di bulan Februari, boleh ininya di print dulu secara manual. Lanjut. Oke Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Kita sebelum kita stop yang itu ya. Kita stop. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Menunggu sebentar ya Bapak Ibu. Sambil menunggu saya lanjutkan sedikit. Oke, jadi berdasarkan rubrik tadi kita dapat mengisi indikator yang dipilih dalam form. Jadi form itu ada kuncinya ya Bapak Ibu. Boleh nanti kalau pas dibagikan passwordnya ADLY60. Oke, kita lanjut. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum ya? Belum. Belum, Bu. Belum.
Belum, baik. Sedang proses. Ini sepertinya laptop saya nih, Bu. Sudah? Udah, Bobi. Baik. Udah. Jadi dokumennya adalah RPP. Selain kita mengisi yang tadi ya, Bu, from observasinya, kita akan diminta mengisikan RPP atau modul ajar. Ingat, sesuaikan saja dengan kelas Bapak Ibu. Tidak usah panik, tidak usah bingung, Bu, saya masih K13, saya masih ini, tidak masalah. Yang penting, kepala sekolahnya melakukan observasi sesuai dengan indikator fokusnya tadi dulu. Itu yang penting. Jadi bukan seberapa bagus RPP-nya, tetapi seberapa baik pelaksanaannya, itu intinya. Jadi akan diminta untuk mengunggah RPP. Yang paling diingat adalah RPP yang diunggah adalah PDF, ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masukkan Word itu tidak bisa. PDF dan maksimalnya 10 MB. Nah, itu yang kita, jangan nanti sudah susah-susah buat, nggak bisa masuk, Bu, pusing-pusing. Ternyata ukurannya besar gitu. Jadi ingat, kalau udah terbuat ukuran besar boleh di-press ya. Di-press ukurannya maksimal 10 MB. Baik, komponen yang paling penting ada di modul ajar itu, apapun kurikulumnya, ada tujuan pembelajaran, rencana asesmen awal dan akhirnya, langkah pembelajaran dan media. Jadi sangat simpel ya Bapak Ibu ya. Boleh mau pilih yang lengkap, boleh. Nah, ini untuk yang lengkapnya itu di PMM itu ada pemilihan jenis satuannya, ada fasenya, ada mata pelajarannya, penanda kebutuhannya, modul-modulnya, deskripsi modulnya, identitas penulisnya, dan gambar sampulnya. Lalu di dalam RPP itu tujuannya itu harus kita sesuaikan alurnya. Lalu ada waktunya, ada modanya apakah daring atau luring, ada target muridnya, jumlah muridnya, sarana dan prasarana, dan prasyarat kompetensi. Selanjutnya ada materi, asesmen, dan referensinya. Ini yang akan Bapak Ibu plot untuk observasi. Baik. Ini yang diambil dari PMM adalah ini kebetulan yang baiknya ya, yang sesuai dengan kontributor. Yang untuk orang-orang yang lulus sebagai pembuat modul ajar yang terbit di PMM, seperti inilah yang akan mereka buat di modul. Referensinya ini baik. Lanjut, karena waktu kita tidak dikasih banyak oleh moderator, saya rasa ini Bapak Ibu sudah paham, jadi kita percepat saja. Prinsipnya pembelajarannya itu dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik sesuai dengan konteksnya. Lalu prosedurnya ada tujuannya, ada tekniknya, ada instrumennya. Yang jelas ada diferensiasinya berdasarkan asesmen awal. Jadi CP-nya dan lain-lain ini bisa Bapak Ibu isi, Bapak Ibu baca sendiri. Dan yang penting adalah kita harus paham bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah strategi pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda dari posisi awal pemahaman yang berbeda-beda agar mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran di akhir fase yang dijalaninya. Seperti Bapak Ibu tahu nih, semua di sini banyak guru penggerak, kita dapat diferensiasikan proses, konten, dan produknya. Sebelumnya, tentu kita harus memahami dulu kesiapan belajar murid kita. Jadi, kita tahu bahwa murid itu berbeda-beda kesiapannya. Jadi, nanti kita akan bedakan itu. Lalu selain kesiapan belajar murid, ada murid nanti yang lemah, yang sedang, yang cepat, seperti itu maksudnya, itu nanti dapat kita kelompokkan. Berikutnya kita juga dapat mengelompokkan berdasarkan minat. Dia minatnya kemana ini? Jadi itu juga sebagai modal kita untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Minatnya berbeda-beda. Jadi kalau guru SD ini sudah senang nih, karena seseharian bertemu dengan murid, dia akan tahu bagaimana minat muridnya.
guru SMP itu juga bisa. Lalu profil belajar murid. Jadi murid ini gaya belajarnya di mana? Apakah dia visual, auditori, atau kinestetik. Jadi dengan seperti inilah kita nanti bagaimana sih kita mengidentifikasikan kebutuhan belajar murid? Tentu yang pertama kita melakukan pengamatan perilaku, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview atau melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, atau membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Selain itu juga kalau di SMP ini kita bisa berkomunikasi dengan guru BK-nya juga ya, melihat di mana sih anak ini, bagaimana sih dia, seperti itu. Oke, untuk mendiferensiasikan apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus dapat mendiferensiasikan konten, proses, produk. Dan ingat, guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi di antara ketiganya. Baik Bapak Ibu, jadi intinya tidak harus ada ketiganya dalam satu pelaksanaan pembelajaran. Tidak harus ada. Jadi boleh konten saja, boleh proses saja, boleh produk saja, atau hari ini konten sama produk, besok produk sama proses yang kita ambil di observasi misalnya produk saja atau ketiga-tiganya. Boleh, itu tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu mampu dan bisa ada perubahan kepada anak tersebut. Jadi diferensiasi konten ini apa? Kita membedakan format penyampaian materi kita. Jadi kita siapkan materi yang diajarkan, kita beri teks itu lebih dari yang mudah, yang menengah, hingga yang agak sulit, tergantung kesiapan belajar anak tadi. Lalu berikutnya pada diferensiasi proses, maksudnya kita bedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Jadi kemungkinan murid ini beda. Bagaimana prosesnya? Ada yang hanya kita bicara sedikit saja dia paham, ada yang emang butuh bimbingan yang kuat atau scaffolding, baru nanti kebutuhannya itu, pemberian bantuannya itu secara bertahap kita kurangi. Lalu berikutnya, diferensiasikan pembelajaran itu berdasarkan produk yang dihasilkan. Jadi kita suruh anak itu membuat produk di akhir nanti yang berbeda sesuai dengan minatnya tadi Bapak Ibu. Minat, juga kontennya, keinginannya, juga tingkat kesulitannya. Ya tidak harus sama. Semua anak membuat poster, semua anak membuat ini, membuat gambar. Tidak harus itu didiferensiasi, karena kita tidak bisa memaksa anak membuat gambar sementara dia tidak hobi menggambar. Jadi mungkin dia hobi bercerita, jadi bisa kita berikan itu kepada anak sesuai dengan kemauannya, kemampuannya, dan minatnya. Ini di PMM juga ada yang lebih ringkasnya Bapak Ibu. Jadi yang paling penting adalah diferensiasi itu tidak berarti bahwa guru dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, mulailah melakukan diferensiasi pembelajaran dengan kecepatan yang nyaman bagi Anda. Yang paling penting adalah bahwa siswa dan guru membuat kemajuan dari titik awal masing-masing. Baik Bapak Ibu, ini saya juga melampirkan beberapa contoh RPP ya Bapak Ibu ya. Itu ada di PMM, di pengelolaan kinerja itu disediakan 2 RPP. Ada modul ajar IPA SMP, itu dan modul di pengelolaan kinerja itu dengan proses dan produk. Dan juga saya lampirkan modul RPP berdiferensiasi yang saya buat, juga ada video YouTube-nya. Linknya sudah saya kirim ke Ibu Irma Dona, itu bisa nanti di-share di grupnya untuk materi, di situ sudah ada semua. Mungkin akan kita
lihat RPP itu sedikit ya Bapak Ibu, biar kita lebih paham begitu. Atau Bapak Ibu sudah paham? Gimana Bu Irma Dona? Atau perlu kita tayangkan sedikit RPP, contoh RPP-nya? Ibu Roza? Gimana Bu Roza? Iya, silakan Bu Pi. Kalau dari RPP baiknya kita Ibu tadi Bu Pi. waktu saya 35 menit, ini sudah lewat ini. Kita tayangkan sedikit. Ya, tayangkan aja Boleh, Bu. Bu Tadi Pi, kan ada kendala jaringan, jadi Boleh. kita Ya, tambah Bu waktunya Pi, Bu. Oke, kita tayangkan. boleh Bu Pi dari awal. Oke, kita tayangkan sedikit ya Bu ya. Tukar jendelanya nih Bu, maaf. Nah, sebelum kita masuk ke RPP, ini yang di PMM ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, semuanya ada di PMM, ada di pengelolaan kinerja itu sendiri. Yang paling penting adalah Bapak Ibu harus membaca, mengotak-atik isinya apa itu. Jadi kita emang dituntut literasi yang bagus. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh orang-orang di YouTube itu dari sini semua. Nah, jadi ini beberapa contoh diferensiasi yang bisa dilakukan selama proses pembelajaran. Ini ada di keterangan observasi itu Bapak Ibu. Jadi materi yang akan diajarkan, jadi menyediakan sumber belajar yang bervariasi, baik dari segi kompleksitas materi atau keterbacaan. Ini Bapak Ibu, kalau yang guru penggerak ini sudah paham semua. Yang belum bisa dibaca langsung, ini linknya sudah kami bagikan kepada Ibu Irma Dona itu. Nanti bisa dibagikan kepada anggota kombelnya. Oke, kita lanjut. Ini contoh modul ajar yang ada dalam PMM itu Bapak Ibu. Ini modul yang ada di PMM di observasi, di pelaksanaan observasi. Ini SMP ya? Ya, Bapak Ibu silakan dilihat. Ini modul ajar yang terbit di PMM. Ini tidak sembarangan ya Bapak Ibu. Orang yang membuat ini sudah melalui proses kurasi. Jadi ini sudah dikurasi oleh tim PMM. Maaf lu. Ini bisa Bapak Ibu lihat. Ini yang SMP ya, kelas 7. Peserta didik. Boleh kita lihat ini. Ini nampak ya Bapak Ibu bedanya. Beda atau peserta didik memberi, ini asesmen awalnya ya melalui permainan make and make, kartu seperti itu. Ini langkah-langkahnya. Jadi dia membedakan LKPD-nya. Jadi di sini ada diferensiasinya, diferensiasi ya. Oke, bisa dilihat sendiri. Ini yang IPA SMP ya Bapak Ibu. Lalu ada satu lagi yang diselipkan, ditautkan di PMM itu. Ini cukup singkat, tapi dia hanya menautkan langkah-langkah pembelajarannya. Bisa kita lihat. Mengenal ragam bentang alam di lingkungan sekitar. Jadi asesmen awalnya, pertanyaan pemantiknya ini cukup 2 saja. Anak-anak, coba kalian sebutkan apa saja bentang alam yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Apa saja karakteristiknya, jelaskan apa saja yang kamu ketahui. Nanti dari hasil jawaban anak ini, guru sudah dapat mengelompokkan anak tadi. Nah, ini di PMM Bu, Bapak Ibu. Cuman 1 lembar ditautkannya. Baik, ini yang saya buat. Jadi kira-kira seperti ini. Ini beda-beda ya Bapak Ibu. Di dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada aturan yang baku, tetapi harus minimal punya yang seperti saya sampaikan tadi. Ada tujuannya, ada kegiatan pembelajarannya, dan ada asesmennya, seperti itu. Nah, kalau ini kami di SD, kebetulan
dibuat kelompok, boleh seperti ini, boleh. Kita kelompokkan anak itu berdasarkan kesiapan belajarnya sesuai asesmen diagnosiknya. Lalu kita berikan juga proses yang berbeda. Jadi ini kebetulan kelompok yang telah memahami, ini yang sudah bisa membedakan, ini Bu yang belum. Opi, maaf Bu, Iya. RTP-nya nggak ada Bu. Belum berbagi layar sepertinya Bu. Oh, belum ya? Belum Bu. Yang mana ya? Oh, udah nggak? Belum, Bu Opi. Belum Videonya, Bu. ada lah berbagi layar. Jaringan sudah enggak? Jadi apa yang terlihat Bu Dona? Wajah Bu Opi Bu. Oh, wajah Bu Opi saja. Oke. Kita hentikan dulu ini jaringan mungkin. Oh, mungkin seraya nanti bertanya bisa ditampilkan mungkin ya Bu ya. Itu saja. Kita buka sesi tanya jawab. Gimana Ibu apa? Ibu Roza? Oke. Kita selesaiin Dengar dulu. suara masih ada yang mau ditampilkan Bu Opi? Kalau masih ada boleh dilanjut dulu lah sebelum kita sesi diskusi. Tanya jawab ya, kita sedikit ya Bu ya, kita tampilkan, mana tahu nanti ada boleh Bu Opi. Boleh. Ya, silakan Bu Opi. Oke, ini nampak nggak Bu? Belum Bu. Belum Belum, Bu Opi. Belum Bu. Belum. Oke, kita tunggu sebentar ya. Belum ya Bu ya? Belum. Gini aja deh Bu. Lanjut aja dulu sesi tanya jawab. Nggak apa-apa lah, nanti kita bisa sembari menunggu, mungkin nanti dia muncul sendiri. Oke. Terima kasih, itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Silakan Bu moderator. Oke, baik Bu Opi, terima kasih banyak. Sangat banyak ilmu yang kita dapat apa yang disampaikan oleh Bu Opi tadi. Baiklah Ibu Bapak semuanya, kita masuk sesi diskusi. Bapak Ibu boleh bertanya kologen atau bertanya langsung. Seperti banyak yang mengangkat, yang raise hand, Bu Opi. Kita langsung aja diskusi Bu Opi. Nanti ada boleh bertanya langsung. Boleh Bu. Ibu boleh bertanya langsung ke Bu Opi. Lanjut. Boleh ya Bu Opi ya? Oke, kita minta yang pertama. Ini di layar saya. Kita kumpulkan dulu Bu. Sudah muncul ya Bu ya? Karena di layar. Ya. Sudah muncul ya Bu. Sudah muncul. Sudah Bu Opi. Oke, baik. Silakan Bu moderator di dipandu. layar chatnya. Oke. Aku dulu. Aja dulu buat Pia. Oke, berarti kita langsung diskusi. Ya, boleh silakan Bu. Ya, boleh. Hai Bapak Ibu semuanya. Saya sengaja videonya dimatikan ya karena jaring tidak bagus. Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Untuk yang pertama di sini saya sudah melihat ada Ibu Yeni Yen. Halo Ibu. Ya, Assalamualaikum Ibu. Halo Bu, ini apakah suara saya terdengar? Karena jaringan di sini Bapak Ibu ada gangguan. Ya, halo Bu. Di sini suara Ibu jelas. Ya, silakan Bu. Suara saya gimana Bu? Hai, suara Ibu udah Bu. Terima kasih pada Yenita. Bu Yen. Ya, Bu Yen. Bu. Oke, Bu Yen. Bu Yen. Terima kasih oleh Ibu Rosa. Saya mau ditanyakan atau apa yang kita diskusikan pada ya, ada yang akan. Terima kasih kepada Ibu Opir selaku pemateri pada sore hari ini. Materi diferensiasi sungguhnya itu materi yang sangat menarik ya, di mana kita bisa menggali
kemampuan siswa berdasarkan bakat dan minat yang ada pada siswa tersebut. Ada 3 komponen yang kita perhatikan, konten, proses, dan produk. Ya. Di sini saya agak ragu pada bagian proses, Bu. Bagaimana cara kita untuk membuat diferensiasi proses pada satu mata pelajaran? Apakah dalam satu lokal itu satu waktu itu kita buat kelompok-kelompoknya berdasarkan bakat mereka, atau bagaimana teknis untuk melakukan diferensiasi proses? Ya, mungkin seperti itu, Bu. Saya sudahi pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpulkan pertanyaan dulu atau langsung dijawab, Bobi? Oke, untuk Bobi, sambil mengumpulkan dulu pertanyaan diferensiasi proses jaringan. Halo. Allah, jaringan. Tunggu nang jaringan. Halo. Aduh, jaringan ini kenapa ini? Jaringan. Silakan Bu Oja, langsung Bu Oja. Diulangi Bu Oja, mungkin jaringan tadi, maaf ya Bapak Ibu. Jaringan yang memang tidak terdengar sebentar. Nak boleh harus durak selalu. Halo Bapak Ibu semuanya, apakah suara saya terdengar? Ini lagi jaringannya bermasalah. Ya, terdengar. Terdengar? Terdengar Pak. Baiklah, kita lanjut dulu. Halo Bu Bobi. Kita kumpulkan 3 pertanyaan yang selanjutnya. Bapak Muhammad silakan Fadli Anumerta. Halo Pak Fadli. Halo Pak Fadli. Muhammad Fadli Anumerta. Atau kita lanjut Ibu Melia Pak. Berarti kita lanjut Ibu Wirdana. Ibu Wirdana NLT juga tidak ada. Ibu, kita lanjut Ibu Rosmailani. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu aku. Halo Bu Roza. Halo. Terdengar Bu suara saya? Assalamualaikum. Bu Yulianus. Ibu apa namanya di sini? Yulianus Tandungan.
Halo. Assalamualaikum Bu Roza. Waalaikumsalam Ibu. Ya Ibu lanjut aja Bu Rosmaila. Lanjut Bu. Ya. Dengar. Oh, singkat saja. Silakan. Silakan Bu Ros. Nah, saya ingin bertanya. Ya. Kebetulan Smaila terus profil di sekolah kan kita sering menggunakan Infobus sebaiknya. Nah, apa yang harus kita lakukan dan media apa saja yang bisa kita gunakan untuk memenuhi profil belajar murid yang di sekolah tidak tersedia Infobus yang memadai. Demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bu Rosmailani, apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi profil belajar siswa jika di sekolah tidak tersedia Infobus atau media yang lain? Iya, seperti itu Bu Ros. Oke. Saya manggilnya Bu Ros. Oke, Bu Rosmailani. Berarti pertanyaan satu lagi lah dulu baru kita kembalikan ke narasumber. Satu lagi Ibu Mariskawati. Silakan Ibu. Bu Wati. Halo Ibu Marawati. Ibu Mariskawati. Kita lanjut Ibu siapa? Ibu Bahagia Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Bahagia Maharani. Di sini Bu, saya mau bertanya. Yang diferensiasi itu di tampilan RPP saya lihat di PMM cuman ada sintaknya aja sama seperti EPP sebelum-sebelumnya. Kata Ibu, perbedaannya berdasarkan karakteristik peserta didik. Ada yang kinestetik, audio, sama visual. Gimana taruh perbedaannya di RPP-nya, Bu? Yang kedua, gimana cara penerapannya di dalam kelas gitu? Kurang terlihat di RPP-nya gitu, Bu. Terima kasih. Kurang terlihat. Halo Bu, dengar suara saya? Ya sebentar Bu, halo. Jaringan. Udah sambil menunggu, ini jaringan saya tidak bagus. Halo Bu Opi, kita coba dulu jawab pertanyaan dari yang pertama tadi tentang diferensiasi proses. Bu Opi. Halo Bu Opi. Halo Siraza. Bentar ya Bu. Kita coba dulu jawab pertanyaan yang 3 tadi, baru nanti kita lanjut lagi ya Ibu Bapak ya. Halo Bu Opi. Bu Opi, apakah suara saya terdengar? Bu Opi keluar apa? Bu Opi.
Mikrofonnya tidak aktif kan? Halo Bopi. Halo Bopi. Mikrofonnya nggak aktif, Bu. Halo Bopi. Sepertinya memang nggak bisa mikrofon Bu Opi. Iya, jaringannya sudah terlalu bagus, Bu. Itu dibuatnya di kolom chat. Nah, mikrofon saya nggak bisa Bu, kata Bu Opi. Oh, berarti itu jaringan atau Bu Opi coba dulu keluar nanti masuk lagi. Jaringannya putus-putus. Ya jaringan. Iya. Bu Opi, coba Bu Opi keluar dulu, Bu Opi. Sepertinya kendala teknis dari mikrofonnya Bu Opi sendiri, karena di sini saya host sudah saya aktifkan, Bu. Maaf, nggak bisa. Bopi. Oke Bu, maaf Bu. Iya. Sekarang sudah dengar Bu? Udah bisa Bu. Sudah terdengar. Oke, ini saya masuk dari HP ini. Oke. Oh, kita jawab yang mana dulu ini Bu? Yang pertama dulu Bopi tentang bagaimana kita melakukan diferensiasi pada proses. Oke, baik. Oke. Dari Ibu Yenita tadi ya yang Iya, bertanya. dari Bu Yen. Bu Yenita, diferensiasi bagaimana kita mendiferensiasikan prosesnya Melakukan ya. diferensiasi prosesnya ya. Mungkin bisa kita tayangkan sedikit ya Bapak Ibu. Boleh Bu diperhatikan dulu ini. Pilah. Ini yang sudah simpel ya. Nah. Terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Ini sudah? Belum, Bu. Belum, Bunda. Belum ya? Belum ya, Bu ya? Mungkin oke. Sebenarnya ini hampir sama ya, bagaimana kita melakukan proses yang berbeda pada pembelajaran diferensiasi. Belum ya, Bu ya? Oh, saya jelaskan saja ya. Baik, oke. Jadi ini contohnya sudah terlihat ya Pak Ibu? Sudah. Sudah. Sudah, Bopi. Jadi ini sebenarnya Sudah, langsung menjawab Bu Yenita sebenarnya hampir sama nih dengan Ibu Bahagia ya. Perbedaannya. Bagaimana kita melakukan diferensiasi proses. Sebenarnya sebelum kita melaksanakan diferensiasi proses itu kita kan dahulunya mengelompokkan anak. Jadi kelompokannya itu ada kesiapan belajar, minat,
dan gaya belajarnya seperti yang dipertanyakan oleh Ibu Bahagia tadi. Jadi bagaimana kita membedakan prosesnya? Begini Bapak Ibu, kalau di sini kebetulan saya kan kepala sekolah SD dan juga dulu guru SD. Jadi yang saya contohkan di SD itu bisa nanti diadaptasi untuk di SMP. Ini materinya adalah hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Jadi setelah dipetakan, dilakukan asesmen diagnostik, saya sudah mengelompokkan anak menjadi 3. Jadi ada kelompok yang pertama yang belum bisa membedakan antara hak dan kewajiban. Ini yang sangat lemahnya. Yang menengah yang sudah bisa membedakan tetapi belum sepenuhnya benar dan tepat. Dan kelompok yang memiliki kemampuan pemahaman yang berbeda gitu. Jadi kita sudah punya nih 3 kelompok anak ini. Bagaimana cara kita membuatnya menjadi proses yang berbeda? Kalau kita sudah kelompokkan anak ini ada beberapa pendapat. Ada yang bilang boleh dikelompokkan, tapi kita tidak boleh menyebutkan ini kelompok yang ini itu. Boleh tidak dikelompokkan, anak itu berada dalam kelompok yang berbeda, tetapi LK atau LKPD-nya itu kita bedakan sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Jadi yang paling penting untuk proses yang berbeda itu adalah kita harus menyiapkan LKPD yang berbeda sesuai dengan kesiapan belajar anak tersebut. Jadi di sini untuk anak yang lemah, jadi proses yang dapat kita lakukan adalah murid akan mendapat pembelajaran implisit tentang menganalisis hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dengan menjodohkan gambar. Jadi anak itu dibimbing dengan scaffolding bagaimana kita memberikan bantuan yang banyak kepada anak tersebut sampai lama-lama kita lakukan pengurangan sehingga dia menjadi mandiri dalam prosesnya. Jadi kita lebih banyak kasih bantuan di kelompok yang ini. Untuk kelompok yang kedua, kita buat strategi 3 before me. Bertanya kepada 3 teman sebelum bertanya langsung kepada guru. Jadi saat guru sibuk di kelompok ini, kita bisa kasih strategi, dia bertanya kepada 3 orang teman yang lebih mahir dari dia untuk memastikan dia itu tidak salah konsep sebelum nantinya dia bertanya kepada guru. Untuk yang sudah paham, kita berikan teks secara mandiri. Jadi di sini proses ini akan nampak ketika seorang guru itu harus juga mempersiapkan LKPD yang berbeda. Ini ya Bapak Ibu ya, bisa kita lihat di sini. LKPD-nya berbeda, maka prosesnya akan kita lihat. Saya langsung ke LKPD. Nah, jadi ini LKPD kita ada 3. Untuk yang kelompok 1, yang kemampuan tinggi, saya buat cerita yang dibuat dengan pemahaman anak yang memiliki pengetahuan yang lebih. Jadi saya buat cerita yang agak rumit. Nanti berdasarkan cerita tersebut kan anak itu bernalar kritis, membuatkan yang termasuk hak sesuai cerita ini apa, yang termasuk kewajiban apa. Jika dia tidak paham cerita, dia tidak akan bisa membuatkan di sini. Otomatis anak yang pintar, anak yang tinggi kemampuannya akan bisa mengerjakan ini dengan waktu yang agak lama juga gitu. Untuk yang menengah itu beda lagi. Untuk yang kemampuan sedang. Jadi ini lebih sederhana daripada yang di atas. Ini mengandung cerita. Untuk yang lemah, kita beri LKPD yang berbeda, seperti ini, segala sesuatu yang kita terima sejak lahir itu disebut apa? Isian singkat. Jadi ini cukup juga, tapi ada juga loh anak yang tidak akan bisa menjawab yang ini. Tapi tujuannya sama. Jadi untuk kelompok yang rendah itu lebih sederhana lagi, saya tidak kasih cerita, tidak kasih soal, tapi cukup dikasih gambar. Nah, ini gambarnya, ini contohnya apa? Ini hak, apakah ini kewajiban. Jadi cuma menuliskan itu saja. Untuk anak yang kategorinya rendah, ini dia akan lama, dia akan mudah mengerjakan yang ini dan tidak akan bisa mengerjakan yang ini, apalagi yang ini. Gitu. Jadi disesuaikan dengan kesiapan
belajarnya. Makanya itu dalam prosesnya pemberian bantuannya juga berbeda. Untuk yang tinggi tadi, bantuannya kita tidak perlu terlalu membantu dia. Dia cukup mandiri, paling kita lihat-lihat saja sedikit. Untuk yang menengah bisa kita bantu lebih banyak. Untuk yang rendah tadi, kita akan lebih meluangkan waktu di situ. Begitu. Silakan bagaimana Ibu Roza, kembalikan kepada penanya. Silakan Bu Roza. Ya, Bu Yen tadi sama Ibu Bahagia yang menanyakan tentang proses bagaimana kita melakukan proses diferensiasi. Untuk proses ya, diferensiasi untuk proses intinya di sini kita siapkan LKPD yang berbeda gitu Topiang. Bagaimana Ibu Yen? Yang Bu Bahagia belum nih Bu, sedikit lagi. Bu Bahagia belum ya? Ya, Bu Yen baru. Tadinya Bu Yen baru. Bu Yen, bagaimana Bu Yen? Intinya kita menyiapkan LKPD yang berbeda untuk setiap kesiapan belajar yang kelompok berbeda. siswa yang kita kelompokkan tadi ya. Kesiapannya. Bu Yen, sepertinya kita lanjut aja dulu Oki. Untuk pertanyaan berikutnya. Ya. Baik, untuk Ibu Bahagia ya. Bagaimana kita membuat perbedaan antara visual, audio, dan kinestetik. Di sini juga terlihat Bapak Ibu, saya juga bisa lihat nih. Kita masih lihat ini, ini. Jadi berdasarkan kesiapan belajar tadi, sedang, menengah, dan tinggi. Berdasarkan gaya belajar, kita dapat mengelompokkan murid atau anak itu sesuai dengan apakah dia termasuk visual, auditori, atau kinestetik. Jadi kita membedakannya adalah ketika kita melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Kapan itu kita lakukan? Di awal semester, di awal pembelajaran, atau kita minta data dari kelas yang sebelumnya kalau sudah melakukan. Insya Allah, dengan itu kita dapat mengelompokkan anak. Jadi setelah kita anggap kita udah tahu nih, anaknya ini visual, ini auditori, ini kinestetik. Kita tahu kalau yang visual itu adalah anak yang memiliki pemahaman kepada apa yang dilihat di visual. Dia lebih cenderung mengerti dan paham jika itu divisualkan, digambar, ditonton, dilihat seperti itu. Kalau yang auditori, anak itu nyaman ketika dia mendengar. Apa yang didengarnya, dia akan lebih paham. Jadi dia lebih senang bercerita, mendengar guru bercerita, bernyanyi, pokoknya apa yang berhubungan dengan suara. Yang terakhir, kinestetik, ini suka dengan gerakan atau sesuatu kegiatan yang aktif. Jadi kalau untuk anak SD ini sangat banyak loh Bapak Ibu. Jadi Ibu Bahagia, ketika kita memberikan anak yang visual, itu kita cukup, ini lagi konten yang kita berikan itu yang berbeda. Jadi anak yang visual ini bisa kita lihatkan gambar atau video. Dengan apa itu? Boleh kita printkan kertas-kertas, gambar-gambar, kita tempel, atau kita lihatkan di meja kelompoknya. Kita berikan kepada mereka di saat kelompoknya kita sudah bedakan tadi. Boleh. Kalau yang auditori, boleh kita minta dia bercerita atau kita yang menjelaskan berulang-ulang kepada kelompoknya. Atau kita minta dia berbicara, nanti ditanggapi oleh kawannya, itu juga bisa tergantung materinya. Yang kinestetik, karena ini kebetulan adalah hak dan kewajiban, anak kinestetik ini dia akan cenderung untuk sibuk, untuk ribut, bukan ribut sih, lebih jelasnya dia bergerak, suka bergerak. Maka anak ini bisa kita buatkan, karena ini hak dan kewajiban, berlari dari sudut kelas, menempelkan, misalnya kita buat nih kartu kata hak dan kewajiban di belakang. Jadi dia harus berlari ke depan menempel, atau di belakang itu kita buat di sampingnya. Berlari, menempel, pokoknya ada kegiatan, atau kita buat kayak kuis-kuis komunikata. Itu juga bisa, yang penting dia ada aktivitas bergerak. Atau kita bisa buat di lantai,
kita tuliskan itu hak dan kewajiban, poin-poinnya, nanti anak itu diminta. Sekarang coba anak-anak ibu yang termasuk hak mana, coba lari ke situ, lompat ke situ, maka anak-anak itu akan senang Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan untuk Ibu Bahagia. Silakan Bu Roza, kalau ada yang ingin ditambahkan dari Bu Roza dan yang lainnya juga silakan. Silakan Bu Roza. Baiklah Bapak Ibu. Kalau tadi dari Ibu Bahagia, bagaimana kita membedakan antara audio, visual, dan kinestetik. Intinya kita membedakan kontennya ya Bu Ovi. Nah, jadi kita bedakan kontennya. Kalau Bapak Ibu yang lain seperti ada pengalaman, boleh juga kita berbagi di sini. Ada Bapak Ibu? Kalau enggak kita lanjut ke Ibu Rosmailani tadi. Pertanyaan dari Ibu Rosmailani. Biasanya kita mengajar menggunakan menggunakan Infokus, menggunakan media teknologi. Seandainya di sekolah tidak ada, bagaimana kita apa yang harus kita lakukan itu Bopi. Dari Ibu Rosmailani tadi. Ibu Rosmailani ini mengajar di SD atau SMP, Bu? Halo Ibu Rosmailani. Ada ya? Ibu Rosmailani. Bu Rosmailani. Nah, Ibu mengajar di SD atau SMP? Mengajar SMP, Bu. SMP, Bu? Ya. Iya, baik Bu. Kita coba ya Bu ya. Bu, sebenarnya Bu ya, kita tidak harus menggunakan Infokus, itu dulu. Tidak harus, baik di SD, di SMP, karena tidak semua sekolah yang punya sarana prasarana yang demikian. Jadi Infokus ini biasanya digunakan untuk anak yang memiliki gaya belajar visual. Ya Bu ya. Bagaimana dia menonton, juga auditori juga mendengar di situ juga. Kalau kita tidak punya bagaimana? Apa yang bisa dilakukan? Ada banyak hal sesuai dengan materinya. Seperti tadi Bu. Kalau yang Infokus itu berarti menonton. Itu dapat kita gunakan, kita ganti dengan gambar misalnya. Di SMP mungkin anak SMP gambar itu kurang menarik, itu maksud Ibu ya? Ya Bu? Itu aja gitu Bu. Tapi itu bisa Bapak Ibu, bisa disediakan gambar-gambar yang menarik sesuai dengan materinya, bisa Ibu gunting, Ibu bagikan, atau kita tugaskan kepada anak untuk membawanya agar dia bisa juga membuatnya. Seperti itu Bapak Ibu, boleh kita gunakan gambar, poster-poster, tidak harus dengan Infokus. Kalau yang lebih sederhananya Bapak Ibu, karena kelompok visual ini tidak semua anak, jadi Ibu gurunya kan nanti punya HP, itu bisa Bu mengganti menayangkan video. Ibu jangan khawatir nih, saya beri HP untuk kelompok yang visual sebagai ganti Infokus. Kelompok yang lain bagaimana? Dia akan mengikuti? Tidak. Kalau Ibu tepat menempatkan dia tidak akan terpengaruh dengan HP yang Ibu perlihatkan kepada kawannya. Kalau dia kinestetik, dia tidak akan tertarik dengan video yang Ibu tayangkan di HP Ibu. Nah, itu kuncinya. Tetapi kalau SMP saya rasa kurang ya. Kalau SD gitu Bu, nampak yang itu mau bondong ke situ. Kalau SMP mungkin anaknya lebih patuh ya, lebih itu. Jadi Ibu bisa ganti Infokus itu dengan laptop Ibu sendiri, gambar-gambar, atau HP Ibu sendiri, dan itu tidak masalah gitu Bu. Nah, silakan Ibu Roza. Baik Ibu Ros. Berarti kita tidak harus terfokus dengan Infokusnya ya, kalau bisa kita alihkan dengan media yang lain. Baiklah, kita mungkin sudah terjawab ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ada Baihaki. Silakan Ibu atau Bapak ini, Baihaki. Bapak Baihaki.
Kita lanjut Bu Dewiana. Ibu Dewiana, silakan. Halo Ibu. Sepertinya tidak ada tanggapan. Ibu Perawati. Halo Ibu Berarti ada komentar dari Ibu Baihaki. Silakan Ibu Baihaki tadi. Ya, oke, silakan Ibu Baihaki. Ibu atau Bapak? Oke, sepertinya diam lagi. Kita lanjut. Aminullah Amin. Silakan Pak Aminullah. Halo Pak Aminullah. Kita lanjut lagi. Siapa yang Izin Pak bertanya, Bu. Rizaldi. Ibu. Saya Ibu siapa? Yang tadi. Iya, izin bertanya, Bu. Ya, lanjut Ibu, silakan Ibu Ibu Suasli. Ya, lanjut Ibu, silakan. Iya. Iya, izin bertanya, Bu. Assalamualaikum lanjut, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dari Sulawesi Tenggara di bagian Kabupaten Buton Tengah. Iya, makasih banyak Saya Ibu. guru SD. Oke, Bu Suasli. Ya, yang ingin saya tanyakan di sini, kami sementara ini masih bingung karena tidak semua di sekolah kami ini memakai kurikulum Merdeka, hanya kelas 1 dan kelas 4. Bagaimana terkait pembuatan modul ajar yang akan diupload begitu? Apakah kami yang ke-13 itu mengikut modul ajar kurikulum Merdeka atau bagaimana, Bu? Terima kasih atas mohon penjelasannya. Baik, Bu Opi. Bagaimana kita mempersiapkan yang akan kita upload tadi nanti, apakah yang kurikulum Merdeka atau K13? Mungkin itu dijawab langsung aja Bu Opi, karena mengingat waktu udah 15.47. Langsung. Iya. Silakan Bu Opi. Baik, Ibu siapa tadi, Bu Rosa namanya? Ibu Suasli dari Sulawesi Tenggara, kalau nggak salah tadi. Salam Bu dari Sulawesi Tenggara, Jauh, ya. Ibu keren sekali nih, salam kenal. Iya. Baik Iya, Ibu, jadi Ibu ini bingung ya, bagaimana apakah kami masih K13 harus upload RPP yang IKM, itu maksudnya ya Bu? Sekarang Bukan, gini, dia yang IKM-nya kelas 1 sama kelas 4, yang Ya. kelas yang lain masih K13. Jadi yang Ya, di-upload berarti nanti. Iya, Ibu ini kan bertanya dianya kalau dia kan bukan ke IKM gitu kan, intinya mungkin dia kelas 5 gitu, baik. Oke, baik Ibu. Mohon maaf Ibu, saya kurikulum Merdeka untuk kelas 1. Yang lainnya masih K13 begitu. Jadi yang Ibu tanya yang untuk Ibu atau untuk yang lain? Untuk yang termasuk untuk yang lain yang masih kurikulum K13. Di K13. Ya. Baik, Bu. Sepengetahuan saya, Bu ya. Sepengetahuan saya kan lembar observasi ini yang akan menilai nantinya adalah kepala sekolah. Berarti nanti modul ajar yang akan Ibu upload itu yang akan melihatnya adalah kepala sekolah. Sebelumnya gini Bu, dia ada 2. Modul ajar yang akan kita upload ini ada di 2 tempat. Boleh dari komputer Ibu langsung, boleh Ibu masukkan ke bukti karya di PMM. Ingat ya, di bukti karya bukan di RPP yang terbit. Kalau bukti karya, semua orang bisa memasukkannya. Boleh. Jadi Ibu ragu nih, teman saya belum IKM, apakah dia harus masukkan RPP berdiferensiasi? Kan itu nih. Gini Bu, sebenarnya walaupun Ibu belum IKM, kan Ibu masih pakai KD nih, pakai SK. Ibu boleh Bu menyesuaikan, karena kita kan nanti arahnya kan di sana. Kita ingin belajar nih, berdiferensiasi. Boleh nggak saya buatkan di kurikulum 13? Itu boleh Bu, tidak menyalahkan aturan.
di mana kita membuatkannya, Ibu nampakkan saja nanti di prosesnya. Nah, RPP yang saya share itu, Bu, itu kelas 5, sebelumnya, itu tahun waktu saya jadi guru penggerak, itu belum IKM, Bu. Tetapi saya sesuaikan dengan CP. Kalau Ibu tidak mau seperti itu, Ibu boleh bikin RPP yang KD-KD seperti biasa, tapi coba Ibu selipkan diferensiasinya sedikit di kegiatan pembelajaran Ibu. Itu tidak masalah. Karena walaupun Ibu RPP-nya adalah K13, tapi kita ansur-ansur melakukan penyesuaian. Tujuannya apa? Yang penting di sini, Bu, yang rubrik tadi ya, saya lihat di sini mana ya. Ini. Ini terlihat, Bu. Yang penting rubrik Ibu yang ini sudah ada dan terlihat di RPP dan di pelaksanaan. Itu yang paling penting karena kepala sekolah Ibu nanti observasinya nggak bawa daftar checklist. Kalau dia langsung di bulan Maret, dia cuman bawa HP, dia lihat Ibu ngajar, dia fokus pada perilaku yang sesuai dengan ini, dia tinggal, kalau Ibu sudah melakukan ini, dia tinggal klik. Kalau Ibu melakukan ini, dia tinggal klik. Seperti itu. Pokoknya RPP Ibu itu jangan sampai tidak ada ininya. Nah, fokus perilakunya yang dianjurkan itu. Nah, itu ya, Bu. Pokoknya Ibu fokus ke sini. Nah, Ibu ingin buat diferensiasi, itu sangat bagus, Bu, karena kita belajar. Intinya yang menilai adalah kepala sekolah Ibu. Beliau paham nggak? Beliau inginkan apa? Tapi kalau beliau, Ibu harus buat nih yang seperti ini, kita harus ikuti. Nah, begitu, Bu. Tergantung kesepakatan antara guru dan kepala sekolah. Nah, tapi kalau saran saya, Bu, Ibu buat RPP K13, tapi Ibu modif sedikit dengan diferensiasi gitu, Bu. Agar Ibu nanti setelah IKM, Ibu nggak canggung lagi. Gitu, Bu. Iya. Makasih, Bu, atas infonya. Baik, Bu. Sama-sama. Ibu, selamat sore. Terima kasih, Bu. Ibu Kepsek. Ya, Halo, Ibu Kepsek. baik, Bu. Baik, Bapak Ibu, karena udah jam 15.52, mungkin kita minta aja closing statement dari Ibu Opi. Bapak Ibu yang lain mohon maaf untuk pertanyaan dan sesi diskusinya kita akhiri saja karena mengingat waktu kita. Nanti kita bisa tanyakan di grup, kalau masih ada yang perlu ditanyakan kita bisa berdiskusi di grup. Baik, kita minta kepada Ibu Opi untuk menyampaikan statement penutupnya. Silakan Ibu Opi. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Ini mohon maaf sekali mungkin pertanyaan banyak ya, Bu ya, tapi kita terkendala Iya, waktu. memang banyak, Baik. Bu Opi, tapi lihat waktu. Sangat menarik, Bu. Untuk materi sudah saya bagikan kepada Ibu Dona ya, Bu Roza. Silakan bagikan kepada peserta. Boleh, Bu, boleh. Baik, Iya, Bu, nanti nanti kita bagikan di materi kita kirim di grup Terima kasih, WhatsApp Ibu Bapak Ibu. Ayu. Ibu Ya, jadi sedikit dari moderator. saya, Pak. Statement saya adalah silakan Bapak Ibu mulailah melaksanakan diferensiasi dari titik nyamannya. Jangan pikirkan susahnya, wah susah nih konten, proses, produk dalam satu, pusing. Jangan itu. Mulailah dari titik nyaman Bapak Ibu. Yang penting ada perubahan cara kita mengajar kemarin dengan sekarang. Itulah prinsipnya Bapak Ibu. Jadi mari terus belajar, jangan pikirkan, jangan bayangkan masalahnya, lakukan saja sesuai prosesnya. Baik, itu saja sedikit Bu Roza. Terima kasih Bapak Ibu. Baik. Baik. Baik, Bu Opi. Terima kasih banyak ilmunya dari siang tadi sampai sore hari ini, Bapak Ibu yang hadir di ruang virtual ini. Sangat menarik sekali apa yang kita bahas pada siang sampai sore hari ini. Sebagai kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu tentang membuat RPP dan modul ajar berdiferensiasi, berarti kita bisa melakukan diferensiasinya bisa di konten, di produk, di prosesnya, bisa juga di produk.
Kemudian bagaimana kita sebelum membuat RPP itu kita juga mengelompokkan siswa kita dulu, bisa dengan membuat tes kemampuan awal. Kita bisa mengelompokkannya berdasarkan minat dan juga bisa berdasarkan gaya belajar. Nah, seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, kita lakukanlah diferensiasi mulai dari titik aman kita terlebih dahulu. Kita nyamannya di mana? Yang penting kita ada berproses. Ya, seperti itu. Selanjutnya, untuk diferensiasi proses, kita itu bisa membuat LKPD yang berbeda. Untuk melakukan diferensiasi, kalau kita mengelompokkan siswa audio, visual, dan kinestetik, kita lakukan diferensiasinya di kontennya. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber Ibu Wahyu Opti Rianti MPD atau Ibu Opti. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak kepada peserta yang hadir di ruangan virtual dari siang sampai sore hari ini. Walaupun dari tadi kita banyak gangguan, di sini di tempat saya gangguan jaringannya. Sekarang hari hujan, juga terganggu jaringan. Kemudian untuk selanjutnya, untuk sertifikat Bapak Ibu nanti akan dikirimkan linknya oleh tim pelaksana. Kita cek di grup nanti. Kemudian tolong Bapak Ibu diisi absennya untuk sertifikat. Kalau ada yang mau ditanyakan yang lain, kita bisa lanjut berdiskusi mungkin nanti di ruangan di grup kita mungkin. Untuk materi nanti akan dibagi di grup ya Ibu Bapak. Untuk hari ini, halo Bu Opi masih di sini. Bu Rosa, foto bersama mungkin ya? Ya boleh Bobi. Sebelum kita tutup, kita mohon Bapak Ibu semuanya dibuka kameranya, kita keluarkan wajah tercantiknya dan tergantengnya di sore ini Bu ya. Kita coba buka foto bersama. Silakan Bapak Ibu hadirin Silakan yang Bu ada di Dona ruang virtual fasilitasi ini. foto bersama. Ya Bu Dona silakan. Kita buat gayanya Bu. Gayanya nanti salah gaya pula nanti Bopi. Kita Nggak boleh pakai tangan. Iya, nggak boleh pakai tangan, nanti salah pula tangannya. Kalau tangannya pakai tinju aja. Senyum terbaik. Senyum terbaik aja. Nah, baik silakan. Kita pakai senyum aja, senyum yang manis di sore hari ini. Sudah diambil Bu Dona, nanti kita Sudah, Bu bergaya Dona. belum difoto. Belum. Kameranya mau ngapain kan ya? Hitung Bu Dona. Hitung Bu Dona. 2, 3. Silakan diambil banyak-banyak Bu Dona. Sudah, boleh sambil berjalan. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak partisipasinya, terutama Ibu narasumber, terima kasih banyak ilmunya di siang menjelang sore ini. Saya mohon maaf kalau atas segala kekurangan dan kekhilafan. Nanti kita keluarnya boleh list secara bersama ya Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Bu Opi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, semuanya Bapak Ibu hebat. Semua guru hebat, jayalah pendidikan Indonesia. Aplaus untuk kita semua. Aplaus virtual. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, kita boleh live masing-masing.
Oke, izin keluar Ibu moderator. Ya, makasih Ibu. Lanjut. Oke. Mohon maaf. Sampai jumpa lagi di Kakumba sesi berikutnya. Insya Allah. Jayalah pendidikan Indonesia, Bapak Ibu semua. Selamat sore. Sore, Bu. Mungkin ada yang siang ini mungkin di bawah. Sudah boleh les Bapak Ibu, les masing-masing. Terima kasih. Selalu hujan di sini. Kehilangan tadi. Kita lihat tadi. Bapak Ibu silakan diisi link absennya ya, yang masih berada di sini. Link absennya udah dikirim. Link absennya udah dikirim. Link absennya udah dikirim di chat. Sudah dikirim di chat Bapak Ibu. Ya. Ini sudah saya kirim ulang link absennya. Dikirim di grup apa di chat? Sudah dikirim di chat. Silakan Bapak Ibu. Link absennya ada di chat. Silakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Yang tidak bisa submit absen, mungkin itu kendala jaringan, Bu.